Kalyana kari cak kalyanang, papakari cak papakang ti. Sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dipetiknya. Pelaku kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Pelaku keburukan akan menerima penderitaan. Para bapak, ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, selamat siang, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Berjumpa kembali di kesempatan Minggu hari ini, yang mana kita memiliki satu kesempatan yang baik untuk kembali memperkokoh keyakinan kita kepada Tiratana, mengulang kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha, dan di kesempatan siang hari ini, kita memiliki satu kesempatan yang baik untuk menggunakan waktu di dalam membahas Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di kesempatan minggu hari ini, topik Dhamma yang Bante ingin sampaikan merupakan percakapan antara dewa dengan Sang Buddha. Ini terdapat di dalam Samyutta Nikaya, Sagatawagga Dewata Samyutta. Jadi kita sebagai umat Buddha punya banyak buku di dalam Tipitaka. Salah satu kitab suci selain Digha Nikaya, Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Khuddaka Nikaya, ada judul buku yakni Samyutta Nikaya. Nah, di dalam Samyutta Nikaya ini salah satunya adalah Sagatawagga. Wagga artinya kelompok, saga artinya surga. Di dalam Sagatawagga itu ada bagian dari Samyutta Nikaya yakni Dewata Samyutta. Dewa itu adalah makhluk bercahaya. Dewa itu adalah makhluk yang terlahir dari banyaknya karma baik. Jadi dewa di dalam ajaran Sang Buddha ini bukanlah pencipta kehidupan. Dewa itu adalah makhluk yang memiliki kekuatan kebajikan yang besar. Dan Guru Agung Sang Buddha itu disebut sebagai Sata Dewa Manusanang. Sata Dewa Manusanang itu adalah guru para dewa dan manusia. Yang datang kepada Sang Buddha tidak hanya manusia, tetapi juga dewa juga datang. Kapan waktunya kalau dewa datang? Dewa datang itu datangnya di jam jaga kedua. Nah, dalam Buddhis itu malam itu terbagi menjadi 3. Jam jaga pertama adalah dari jam 6 sore sampai jam 10. Jam jaga pertama. Jam jaga kedua dari jam 10 sampai jam 2 pagi. Dan jam jaga ketiga adalah jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Nah, dewa itu datangnya di jam jaga kedua. Nah, kalau jam jaga yang pertama, Sang Buddha mengajar kepada para siswanya, khususnya para biku.
Jadi kalau jam 6 sore sampai jam 10, Sang Buddha mengajar kepada para biku. Di tengah malam, dewa itu datang. Pertanyaannya adalah, kenapa dewa kok juga datang mau belajar Dhamma? Karena dewa dulunya adalah orang yang bijaksana juga. Karena dia punya kesempatan berbuat baik yang banyak, sehingga ia lahir kembali di alam dewa. Dulunya dia juga orang terpelajar. Jadi yang lahir di alam dewa itu dulunya adalah orang-orang yang sudah banyak berbuat baik. Kenapa para dewa itu juga belajar Dhamma? Jadi ibu bapak jangan kalah sama dewa. Dewa saja belajar Dhamma. Apalagi kita yang masih menderita seperti ini. Alam dewa itu udah alam bahagia. Kenapa alam dewa sekalipun para dewa juga datang kepada Sang Buddha? Karena beberapa dewa itu menyadari lahir kembali di alam surga ini juga tidak kekal. Kebahagiaan yang diperoleh di alam surga ini juga tidak selamanya bergantung dari kekuatan kebajikan. Ketika Sang Buddha berada di Sawati, ini ceritanya. Kemarin sebelum pulang saya mampir dulu ke Sawati. Ini asli ini. Jadi tanggal 8 kemarin saya mampir dulu ke Sawati. Di Sawati itu ada wihara yang dipersembahkan oleh seorang saudagar kaya yang bernama Anathapindika. Anathapindika ini membeli wihara dari tanah milik seorang pangeran yang bernama Pangeran Jeta. Makanya wiharanya adalah Jetawana Arama. Sang Buddha menghabiskan waktu 19 masa wasa, 19 musim penghujan, itu di Sawati. Karena Sang Buddha banyak di Sawati, maka dewanya juga banyak yang datang di Sawati. Jadi di Sawati itu ketika malam, hari, menjelang pagi, itu dewa datang. Dan kalau dewa itu datang, cahayanya akan menerangi seluruh Taman Jeta. Seperti yang kita baca di dalam Manggala Sutta. Dan ketika dewa itu datang kepada Sang Buddha, dewa ini pun juga bertanya tentang Dhamma. Beda dengan kita. Kalau kita ketemu dewa, kita bertanya tentang jodoh, rezeki. Sedangkan dewanya sendiri kalau ketemu Sang Buddha bertanya tentang Dhamma. Di dalam Samyutta Nikaya, bagian dari Sagatawagga 1.73 yang berjudul Witta Sutta, di situ dewa bertanya 4 pertanyaan. Jadi dewa ini bertanya, ada 4 pertanyaan yang ditanyakan. Apa pertanyaan yang pertama? Di sini dewa bertanya kepada Sang Buddha. Pertanyaan yang pertama adalah King Suda Witang Purisa Setang. Artinya adalah, apakah kekayaan yang terbaik dari seseorang? Dewa bertanya kepada Sang Buddha, apakah kekayaan yang terbaik yang dimiliki oleh seseorang? Ya, di sini kata witang, witang itu artinya yang diperoleh. Witang itu artinya diperoleh. Yang kemudian diterjemahkan sebagai harta, sebagai kekayaan. Dewa bertanya, harta apa yang paling baik? Kekayaan apa yang terbaik? Apa yang dijawab Sang Buddha? Sang Buddha menjawab dengan sadida witang purisa setang. Artinya adalah keyakinan adalah
kekayaan yang terbaik pada seseorang. Kenapa kok disebut Bante? Keyakinan itu menjadi hal yang terbaik. Karena orang bisa lahir menjadi kaya karena ia punya keberanian. Orang bisa berdana, orang punya keberanian menjalankan sila, orang berani mengembangkan batin. Kalau tidak ada keyakinan tidak mungkin dilakukan. Anda kalau tidak punya keyakinan tidak akan melakukan. Pencapaian apapun akan menjadi perolehan, diperoleh kalau Anda punya keyakinan. Kalau sudah di depan mata, kalau ragu-ragu aja tidak diambil. Makanya kekayaan yang berharga di sini adalah keyakinan. Apa sebabnya? Karena dari semua praktek-praktek hal yang baik, dari segala praktek-praktek dhamma, didasari oleh keyakinan. Itulah sebabnya kenapa kita sebagai umat Buddha patut untuk merawat keyakinan. Karena segala praktek kebajikan itu dimulai dari keyakinan. Kalau kita tidak yakin, tidak mungkin melakukan. Maka salah satu keyakinan kita, selain kita yakin kepada Guru Agung Sang Buddha, kita yakin kepada Dhamma, yakin kepada Sangha, kita juga punya keyakinan. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Ini keyakinannya umat Buddha. Apa yang kita lakukan itulah yang akan kita warisi. Jadi kalau ibu bapak berbuat baik, apakah melalui pikiran, apakah melalui ucapan, apakah melalui tubuh jasmani, ini bisa dilakukan kalau Anda punya dasar, yakni keyakinan. Makanya dengan kita mendengarkan Dhamma berulang-ulang, supaya apa? Tambah kokoh keyakinannya. Jadi kalau kita belajar Dhamma, ya, tambah kokoh. Makanya sebisa mungkin saya juga berbagi Dhamma kepada Anda dengan beraneka ragam. Supaya tidak didikte Anda, itu lagi. Jadi hari ini percakapannya adalah percakapan antara Dewa dengan Sang Buddha. Dewa pun datang bertanya kepada Sang Buddha. Tanyanya tentang Dhamma. Yang dimulai dari apakah kekayaan yang terbaik. Dan Sang Buddha menjawab, kekayaan yang terbaik adalah keyakinan. Makanya ketika kita lagi susah, ini kan ujian keyakinan kita nih. Susah, banyak masalah. Ini ujian keyakinan kita nih di sini nih. Kalau sedang baik-baik saja tidak diuji keyakinan kita. Makanya di dalam Dhamma itu kalau kita sedang kondisinya tidak baik-baik saja, yang mesti kita lakukan adalah perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan. Jadi bukan menyalahkan masa lalu, bukan menyalahkan diri sendiri, bukan menyalahkan orang lain. Ketika kita dihadapkan pada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, ini loh ujiannya keyakinan kita. Yakin tidak pada Dhamma? Kalau di saat kita sedang menghadapi hal yang kurang berkenan, yakin tidak kita pada Dhamma? Dan ciri orang yang punya keyakinan adalah ketika ia dalam kondisi tidak nyaman, dia punya pemahaman. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan? Loh kenapa Bante? Kok yang diingat perbuatan baik? Apa yang bisa dilakukan? Karena kebaikan itu adalah akar dari segala hal. Anda bisa memperoleh kesejahteraan, Anda bisa memperoleh kebahagiaan, Anda bisa memperoleh ketenangan kalau Anda
membuat kebaikan. Makanya kalau ibu bapak jarang-jarang dengar dhamma, apalagi sudah lupa alamat wihara di mana. Kalau sedang menghadapi hal yang kurang berkenan, mulailah kita kemudian keluh kesah. Suatu ketika Bantenya juga diundang. Bante datang, belum sempat baca parita, dengerin 1 jam, curhat dia dulu. Aku susah lah, beginilah, saya sudah beginilah. Maka ketika ujian kita punya keyakinan ini, ketika ada hal yang kurang berkenan, harta yang terbaik adalah keyakinan. Maka ciri orang yang berkeyakinan adalah perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan. Nah, suatu saat kita kan akan mengalami nih usia tua. Suatu saat kita akan mengalami sakit juga. Suatu saat kita akan mengalami kematian juga. Hal ini membuat kita menjadi tidak tenang. Siapa bilang tambah tua, tambah tenang? Ya kan? Apalagi sudah mulai batuk, pilek, udah kasih bodrek juga tidak sembuh-sembuh. Ternyata batuk dikasih bodrek kan tidak cocok tuh, tidak sembuh-sembuh makanya tuh. Nah, kalau kita menghadapi hal-hal yang kurang berkenan, ingatlah perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan. Karena kehidupan kita ini kan ada wipaka, kan ada yang baik. Buah dari perbuatan kan ada yang baik juga. Kalau baik ya tidak masalah. Ya, rezeki lancar, hubungan harmonis, tidak masalah. Tapi kalau yang sebaliknya, yang tidak berkenan, maka pikirannya adalah perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan. Belakangan ini, orang itu ada yang punya pandangan yang spekulasi. Kayaknya ada yang guna-guna saya, Bante. Saya berhari-hari tidak bisa tidur dengan nyenyak, kayaknya ada yang guna-guna saya. Saya jadi orang itu tidak pernah salah sama orang. Rasanya ada orang yang nyerang saya. Yang nyerang ya pikiran Anda sendiri itu. Maka kalau ada hal yang kurang berkenan, ingatlah. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan. Ingat loh ya, berbuat baik itu tidak selalu berdana. Bante, saya mau berbuat baik tapi tidak punya dana. Berbuat baik itu tidak selalu berdana. Berdana adalah salah satu perbuatan baik. Anda berpikir baik itu juga perbuatan baik. Anda bertutur kata menyenangkan itu juga berbuat baik. Ada orang kesusahan Anda memberikan pertolongan, Anda juga berbuat baik. Jadi berbuat baik itu tidak dibatasi soal deada en ana. Dan jangan kemudian disimpulkan kalau sudah berdana, sudah baik. Saya sudah berdana, Bante, tapi kok saya banyak pikiran ya, Bante. Lawang kamu pikirannya enggak baik kok. Jadi yang pertama, pertanyaan yang disampaikan oleh dewa itu adalah apakah kekayaan yang terbaik seseorang? Sang Buddha menjawab, adalah keyakinan. Kemudian pertanyaan yang kedua. Kingsu sucino sukamawahati. Apakah yang dipraktekkan yang membawa pada kebahagiaan? Apa hal yang dipraktekkan membawa pada kebahagiaan? King sucino, king su itu artinya apakah? Apakah yang dipraktekkan dengan baik membawa kebahagiaan? Apa jawab Sang Buddha? Sang Buddha menyebut di sini, Damo sucino sukamawahati. Dhamma yang dipraktekkan akan membawa pada kebahagiaan. Jadi dhamma yang dipraktekkan itulah yang akan membawa pada kebahagiaan. Dan makhluk-makhluk dewa itu juga sudah bersaksi bahwasanya kebaikan itu
mengkondisikan pada kebahagiaan. Kenapa? Karena dewa itu dia praktek dana maya, sila maya, dan juga bawana maya. Dia datang mempertanyakan kepada Sang Buddha, apa yang dipraktekkan membawa kebahagiaan? Tidak lain adalah praktek dhamma. Jadi seseorang bisa lahir di alam yang bahagia. Sekarang pun juga akan bahagia. Kalau seseorang itu hidupnya sesuai dengan dhamma. Dana, sila, bawana. Kalau hidup Anda sesuai dengan dhamma, saya yakin kok hidup Anda akan bahagia. Tidak aneh-aneh, sesuai dengan dhamma. Bekerja juga dengan sungguh-sungguh. Bekerja tanpa ketercelaan. Mengunjungi para pertapa, mendengarkan dhamma, diskusi dhamma. Kalau kehidupan Anda sesuai dengan dhamma, saya yakin. Kenapa kok Bante bilang saya yakin? Karena dhamma ini mesti dibuktikan. Jadi dhamma ini perlu dibuktikan. Jadi seseorang bisa menjalankan sila. Siapapun yang akan menjalankan sila, dia akan bahagia. Siapapun yang samadhi, dia juga akan bahagia. Dan dia yang punya kebijaksanaan, ia pun juga akan bahagia. Makanya apa yang dipraktekkan membawa kebahagiaan tidak lain adalah praktek dhamma. Dhammo sucino sukamawati. Dhamma yang dipraktekkan yang akan membawa pada kebahagiaan. Ya Ibu Bapak, ciri Buddhis itu adalah praktek ya. Bukan berdoa dan meminta ya. Ciri Buddhis itu adalah praktek. Jadi ciri Buddhis. Jadi sebagai umat Buddha kalau ingin bahagia adalah praktek. Ya, harus praktek. Praktek apa Bante? Praktek dhamma. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Kan 3 pertanyaan tuh. Yang pertama adalah apa kekayaan yang terbaik? Sang Buddha menjawab keyakinan adalah kekayaan yang terbaik. Yang kedua adalah hal apa yang dipraktekkan mendatangkan kebahagiaan? Sang Buddha menjawab praktek dhamma membawa kebahagiaan. Pertanyaan yang ketiga. King suhawe sadu tarang rasanang. Apa rasa yang paling manis dari semua rasa? Apa rasa yang paling manis dari segala rasa? Sadu taranang, paling manis. Rasanang, rasa. Rasa apa yang paling manis? Apa kira-kira? Kekayaan tadi keyakinan. Yang membawa kebahagiaan praktek dhamma. Dari segala macam rasa, rasa apa yang paling manis? Rasa yang tidak mengecewakan. Apa itu? Sang Buddha menjawab, sacang hawe, sadu tarang rasanang. Kebenaran adalah rasa termanis dari semua rasa. Kalau hidup Anda benar, Anda akan manis, tidak nyesel. Kalau hidup Anda benar. Benar enggak? Kalau hidup Anda bilang, aduh. Kalau udah kalimatnya keluar, aduh. Berarti enggak benar punya itu. Aduh, enggak benar punya tuh. Tapi Anda merasa manis hidupnya kalau hidup Anda benar. Saca. Ya, tidak ada penyesalan. Kalau orang yang hidupnya benar tidak akan ada penyesalan. Dia pasti memperoleh rasa yang manis. Dia tidak akan pernah dikecewakan oleh dirinya sendiri, termasuk juga tidak pernah dikecewakan oleh orang lain. Kenapa? Karena hidup dia sudah benar. Dan orang yang hidup benar tidak ada beban.
Karena terjemahan lain daripada saca, selain kebenaran, saca itu juga kejujuran. Orang yang jujur, tidak menipu, dia tidak akan terbebani. Makanya kalau orang hidupnya itu lurus, tidak ada beban. Di sana tenang, di sini juga tenang. Tidak takut dicurigai. Kenapa? Hidupnya sudah saca. Saca itu benar. Makanya dari segala rasa, rasa yang paling manis adalah rasa kejujuran. Rasa kebenaran. Yang dalam bahasa Pali adalah saca. Makanya hidup kita mesti benar nih. Supaya hidupnya manis. Makin tua ya makin manis. Ya tidak hanya penyakitnya yang tambah manis. Ya, jadi makin tua makin manis. Manis artinya di dalam batin tidak ada penyesalan. Dia pun mengingat adalah hal yang membuat dia menjadi makin bahagia. Kenapa? Karena hidupnya benar, hidupnya jujur. Dan orang yang memegang kebenaran, ia akan melihat 4 kebenaran Arya. Dari segala macam buah. Dari segala macam rasa. Rasa yang manis yang berikutnya, saca ini juga punya definisi. Orang yang memahami 4 kebenaran Arya. Ini manis. Sebutannya apa? Kalau orang yang melihat Dhamma memahami 4 kebenaran Arya. Sebutannya adalah pemasuk arus. Kalau seseorang sudah menjadi pemasuk arus, dia sudah merasakan rasa yang sangat bahagia. Kenapa Bante? Karena kalau dia sudah menjadi pemasuk arus, sudah dijamin tidak akan jatuh di alam menderita. Sudah aman, manis. Makanya kita mendengarkan Dhamma beraneka ragam, supaya kita tahu hal-hal yang benar, hingga akhirnya kita dapat memahami 4 kebenaran Arya. Kalau kita bisa memahami 4 kebenaran Arya, maka kita bisa menutup penderitaan. Makanya dari segala macam rasa, rasa yang paling manis adalah rasa berupa kebenaran. Hidup benar, hidup jujur, mampu menembus 4 kebenaran Arya. Kalau mampu menembus 4 kebenaran Arya, seseorang itu akan melenyapkan awija dan juga tanha. Padamnya kilesa. Itulah yang sering kali pakai kalimat yang populer. Aho suko. Aduh senangnya. Dari segala macam rasa, tidak ada yang bisa menyapai pencapaian dari praktek-praktek Dhamma. Makanya penting bagi kita di sini, dengan kita memahami kebenaran, maka kita punya pandangan kita jadi benar. Kita tidak lagi memiliki pandangan keliru. Makanya kalau orang punya pandangan benar, mata batinnya ini terbuka, mata batinnya terbuka, kemudian ditambah lagi juga pandangannya juga sudah lurus, berkembang di dalam kebijaksanaan, maka itulah rasa yang paling manis. Maka Sang Buddha menjawab dalam bahasa Pali adalah sacang hawe, saduk tarang, rasanang. Dari segala macam rasa, rasa yang paling manis adalah kebenaran. Makanya kita ini belajar Dhamma, supaya kita hidup kita benar. Ya, makin hari kita juga makin memahami 4 kebenaran Arya. Ya, targetnya di situ. Ya, targetnya. Ya, ibaratnya statnya ya dari keyakinan. Statnya dari keyakinan, targetnya 4 kebenaran Arya. Sukses nibbana. Kalau belum sukses Bante, tidak jatuh di alam menderita. Dimulai dari apa? Punya keyakinan. Nah, itu pertanyaan yang ketiga. Rasa yang paling manis adalah apa tadi? Kebenaran. Takutnya baru belum selesai sapi sata udah lupa. Takutnya belum sapi sata takutnya lupa.
Kemudian yang keempat, ini pertanyaan terakhir yang keempat. Katang jiwing, jiwita malu, satang ti. Ya, katang jiwing, jiwita mahu, setanti. Bagaimanakah kehidupan dari seseorang dikatakan sebagai kehidupan terbaik? Dikatakan seseorang ini hidupnya ini baik itu seperti apa? Gitu. Orang itu dikatakan sudah menjalankan hidup dengan baik itu seperti apa? Sang Buddha menjawab, panya jiwing, jiwita mahu setanti. Seseorang yang hidup dengan bijaksana dikatakan sebagai kehidupan terbaik. Jadi kalau ibu bapak hidupnya dilandasi dengan kebijaksanaan, maka disebut sebagai orang yang menjalankan hidup dengan baik. Nah, ciri dari orang yang berkebijaksanaan itu seperti apa? Orang yang disebut sebagai orang yang berkebijaksanaan di sini adalah seseorang yang memahami tentang kemunculan dan kepadaman. Apa itu artinya? Orang yang memahami kemunculan dan kepadaman disebut sebagai orang memahami apa? Anicca. Jadi kalau hidup Anda ingat tentang ketidakkekalan, ya semua ini tidak kekal kok. Anda sudah menjalankan hidup dengan baik. Maka Sang Buddha juga menyebutkan, daripada kita hidup 100 tahun tanpa melihat ketidakkekalan, lebih baik hidup 1 hari. Tapi bisa menyadari hidup ini tidak kekal. Kenapa Bante? Kok disebut orang ini sudah menjalankan hidup dengan baik? Kalau ibu bapak memahami hidup ini tidak kekal, kira-kira hidupnya diabaikan atau digunakan dengan sebaik mungkin? Hidup kita ini kan tidak menentu ini. Hidup kita kan tidak menentu. Siapa yang bisa memberi jaminan? Tidak pasti. Tidak pasti. Tapi kalau seseorang itu memahami tentang kemunculan dan kepadaman, paham bahwasanya kehidupan ini tidak kekal, maka seseorang akan bergegas untuk menuntun dirinya ke arah yang baik. Soalnya kita makin hari ini makin tua. Dan kalau sudah makin tua lagi. Kalau sudah tua lagi. Nanti kalau sudah tua lagi. Saya mau ngomong mati itu enggak enak. Saya mau ngomong itu enggak enak. Jadi tua lagi. Kalau kita menyadari sebelum waktunya itu datang, ketidakkekalan inilah dikatakan orang yang memahami tentang ketidakkekalan disebut orang yang menjalani hidup dengan baik. Kenapa? Karena dia orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana juga mampu memahami tentang segala hal ini tidak ada yang bisa bertahan. Artinya apa? Semuanya melalui kehancuran. Ini adalah pemahaman tentang duka. Dan dalam kehidupan ini juga tidak bisa kita menyebut ini milikku, ini aku, ini diriku. Orang yang bijaksana di sini ia memahami tentang anicca, dukkha, anatta. Kenapa Bante? Orang itu dikatakan orang menjalankan hidup dengan baik dari memahami anicca, dukkha, anatta. Kenapa seseorang itu disebut menjalani hidup dengan baik? Tahu enggak? Dia tidak akan dikuasai oleh loba. Kalaupun senang, dia bisa ngerem. Kenapa? Karena senang ini tidak selamanya. Kalau memahami tentang anicca, dukkha, anatta, dia juga tidak dikuasai oleh apa setelah loba. Tidak dikuasai oleh kebencian dosa. Loh ngapain kita benci sama orang? Dia juga tidak kekal, saya juga tidak kekal. Dia juga akan mati, saya nanti aja. Saya nanti aja, kan tidak kekal. Loh ngapain kita benci sama orang, bayangin loh. Kan ada orang sampai benci, sampai ngomong nih. Sampai kapanpun Bante, saya tidak akan maafkan dia. Memang kita akan hidup selamanya.
Orang yang memahami tentang anicca, dukkha, anatta ini tidak dikuasai oleh loba. Dia juga tidak gampang dikuasai oleh kebencian. Karena sadar, rugi. Kita menyimpan kebencian, rugi. Yang dimusuhin jalan-jalan. Pikiran membenci, menderita sekarang. Makanya ibu bapak nih, belajar dhamma supaya kita bisa menjadi orang bijaksana. Mengerti hidup ini tidak kekal, hidup ini penderitaan, dan di dalam hidup ini tidak ada yang disebut sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Maka jangan sampai kita terlalu lama dihanyutkan oleh kesenangan, dikuasai oleh kebencian, dan dibutakan oleh kebodohan batin. Jangan buta. Jangan buta. Makanya kalau kita belajar dhamma, memahami tentang anicca, dukkha, anatta ini bukan nakut-nakuti. Supaya ibu bapak punya sangwega, tergugah hatinya, supaya tidak terbawa oleh kesenangan. Kalau benci gampang melupakan. Alah, enggak apa-apa lah, namanya juga orang ada kurangnya juga. Kita tidak menyimpan kebencian. Dan dibayangkan, kalau orang berkebijakan seperti ini, betapa beruntungnya kehidupan dia. Jadi tidurnya bisa nyenyak, tidak ada keserakahan. Tidurnya juga nyenyak, tidak ada kebencian. Dan yang jelas ia bisa bijaksana karena dia tidak dibutakan oleh kebodohan batin. Makanya kita ini beranjak dari keyakinan, praktek dhamma supaya dapat buah yang membahagiakan, dengan praktek dhamma supaya kita benar, supaya mendapat rasa yang termanis, akhirnya kita menjadi orang bijaksana. Makanya dikatakan, seseorang dikatakan menjalankan hidup dengan baik jika seseorang menjalankan hidup dilandasi dengan kebijaksanaan. Panyajiwing, jiwitamahu, setanti. Jadi orang yang menjalankan kehidupan yang didasari dengan kebijaksanaan disebut menjalankan hidup dengan baik. Karena ukuran hidup itu bukan tambah tua, tambah kekayaan. Enggak. Secara dhamma selain Anda sebagai perumah tangga juga punya kekayaan berupa materi, Anda juga harus punya kekayaan berupa kebijaksanaan juga. Kalau Anda paham tentang kekayaan kebijaksanaan, ini sangat menguntungkan. Anda bisa memotong kilesa. Memotong kilesa sekalipun butuh kebijaksanaan. Kenapa Dewa kok bertanya kepada Sang Buddha tentang hal ini, Bante? Karena Dewa pun supaya dia juga tambah hari tambah bijaksana. Kecuali dewanya sudah sotapana, udah aman. Kalau dewanya belum sotapana, masih ada resiko tuh. Kau lahir kembali seperti Anathapindika jadi dewa. Ya. Di surga Tusita, di alam dewa. Sudah posisinya aman. Soalnya apa? Sudah sotapana. Tapi dewa-dewa yang lain yang belum memahami, belum menembus kebijaksanaan masih belum aman. Karena dia belum aman, makanya dia budang saranang gacami. Dia pergi berlindung kepada Sang Buddha. Cara berlindungnya adalah datang dan bertanya. Dari pertanyaan itu muncullah pemahaman. Dari pertanyaan itu muncullah keyakinan. Dari pertanyaan itu seseorang praktek bisa berkelanjutan. Dewa sekalipun juga tidak mau menderita. Dewa tidak mau menderita. Makanya kan ada ceritanya, kenapa dewa datangnya di malam hari? Jangan dijawab begini, kalau siang-siang banyak orang minta nomor, Bante. Kenapa dewa datang malam hari? Karena dewa datang di saat manusia sedang tidur. Dia tidak tahan dengan loba dosanya manusia. Ketika manusia tertidur, dia baru datang. Dari jauh aroma manusia ini penuh dengan keirian, penuh dengan kedengkian. Para dewa akan menjauh.
Beda ceritanya. Kalau Anda punya meta, ini saya ceritakan yang bagus ini. Kalau Anda mengembangkan meta, dewa rakati, para dewa akan melindungi Anda. Makanya kalau ibu bapak sering-sering mendengarkan dhamma, maka akan berkembang. Keyakinan akan berkembang, praktek dhamma akan meningkat, kebenaran akan muncul dalam hidup Anda, dan akhirnya apa yang Anda lakukan dalam kehidupan sudah dipertimbangkan dengan kebijaksanaan. Itulah seperti Sangga Siswa Sang Bagawa, yakni Samiji Patipano Bhagavato Sawaka Sanggo. Sangga Siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Kenapa beliau disebut telah bertindak patut? Karena seorang siswa Arya, ia melakukan sesuatu dilandasi dengan pertimbangan. Nah, kita-kita ini melakukan sesuatu juga mesti dilandasi dengan pertimbangan. Ingat, hidup kita ini tidak kekal. Apa yang kita miliki akan berubah. Dan apa yang ada ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Dan sebisa mungkin kalau sudah memahami ini, jangan lagi dikuasai oleh kesenangan, jangan lagi dikuasai oleh kebencian, dan juga jangan mau dibutakan oleh kebodohan batin. Dan hal-hal baik ini ada pada diri kita kalau kita mendekatkan diri kepada Dhamma. Inilah yang ada di dalam Dewata Samyutta, Samyutta Nikaya poin 173 yang berjudul Wita Sutta. Pertanyaan yang disampaikan oleh Dewa kepada Sang Buddha. Sebagai kesimpulan, evaluasi. Pertanyaannya adalah, apakah kekayaan yang terbaik pada seseorang? Jawabannya, keyakinan. Hal apa yang dipraktekkan mendatangkan kebahagiaan? Praktek Dhamma. Dari segala macam rasa, rasa apa yang paling manis? Kebenaran. Dan yang terakhir, dikatakan seseorang menjalankan hidup terbaik jika seseorang melakukan kehidupannya dilandasi dengan kebijaksanaan. Orang yang demikian di dalam Arya Danagata disebutkan ada lido titang ahu, amoganta sajiwitang. Ia tidak miskin, hidupnya penuh dengan manfaat. Maka ketika 4 hal ini kita renungkan baik-baik dalam diri kita, memperkokoh keyakinan kita, praktek Dhamma, memunculkan kebenaran dalam batin kita, dan melandasi kehidupan kita dengan kebijaksanaan, ini akan mendatangkan kebahagiaan. Makanya ini kelompoknya adalah Sagata Waga, warga tentang surga. Dan Anda berhak lahir dalam bahagia selama Anda punya kebajikan tadi. Tapi maaflah, Anda tidak punya hak kalau Anda hanya meminta. Anda harus praktek. Buah dari praktek itulah yang akan membawa kebahagiaan. Inilah pesan Dhamma di pagi hari ini yang ingin Bante sampaikan. Semoga bisa dipahami dan sekaligus pengumuman nanti sore kalau tidak kemana-mana, ikut ke Gunung Sindur. Sore kalau tidak kemana-mana, ya nanti jam 15 ada upacara, yakni peletakan pembangunan Nawadhammaseka. Kalau punya waktu, kalau punya kebajikan, ya bisa turut serta. Kalau tidak punya waktu, cukup mengucapkan sadhu. Ya, artinya saya turut bahagia. Inilah yang ingin saya sampaikan sekali lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Dhamma yang hari ini didengar bisa memperkokoh keyakinan Anda, mendorong Anda praktek Dhamma makin rajin, makin tekun, sehingga hal-hal baik terus berkembang dalam hidup Anda, sehingga kebahagiaan kesejahteraan
senantiasa menyertai dimanapun Anda berada, baik kehidupan sekarang maupun juga kehidupan yang akan datang. Sabe sata pawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.